Selamat datang di kelas praktikum akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan financial statement. Ya, kita sebelumnya sudah bahas terkait income statement. Kali ini kita akan membahas retained earnings statement atau laporan laba ditahan. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan laporan perubahan modal. Itu sebenarnya sama saja, nanti kita akan bahas di mana letak perbedaannya. Laba ditahan atau retained earnings statement merupakan kumpulan dari laba tahun berjalan yang dimulai dari tahun pertama perusahaan itu berdiri hingga sekarang setelah dikurangi dengan dividen. Nanti kita akan bahas juga apa itu dividen. Komponen dari retained earnings statement itu dari retained earnings statement sebelumnya, kemudian ada net income atau loss, dan juga ada dividen sendiri. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah familiar dengan nama perseroan atau PT. Nah, contohnya adalah PT Telkom Indonesia Tbk atau Terbuka, di mana perusahaan ini sudah go public, menawarkan kepemilikan bisnisnya atau kepemilikan usahanya kepada masyarakat. Nah, karena masyarakat ini menanamkan modal di perusahaan, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk membagikan sebagian keuntungannya yang ini dinamakan dengan dividen. Berbeda halnya dengan perusahaan pribadi atau perusahaan perseorangan di mana modalnya itu dari satu orang itu sendiri, di mana jika laba atau rugi ya orang itu yang menanggung. Nah, mungkin istilah-istilah modal tuan ini atau modal nyonya ini, kemudian ada istilah prive. Nah, itu identik dengan perusahaan pribadi. Nah, sedangkan jika istilah retained earning dan dividen ini lebih familiar di kalangan perusahaan-perusahaan yang sudah go public, di mana perusahaan ini mendapatkan dananya dari beberapa masyarakat atau investor. Nah, maka jika teman-teman melihat di daftar akun, nah jika ada retained earning dan dividen, maka perusahaan itu sudah go public. Sedangkan jika teman-teman menemukan istilah equity atau prive, nah itu teman-teman berarti perusahaannya masih milik perseorangan. Nah, untuk format dari retained earnings statement dari dari perusahaan perseroan atau go public dan juga dari perusahaan milik pribadi itu sama saja, namun memang istilah yang digunakan itu berbeda. Jadi letak perbedaannya itu hanya istilahnya saja yang berbeda. Jika di perusahaan go public atau PT itu tadi perseroan itu sudah ada istilah retained earning dan juga dividen. Nah, sedangkan di perusahaan yang milik pribadi itu ada equity, istilah equity dan juga prive. Untuk format atau mengerjakannya itu sama saja. Dividen yaitu mengurangi net income, sedangkan prive juga sama, itu mengurangi net income. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan bagaimana menyusun laporan laba ditahan atau net earning statement. Nah, pertama-tama kita masukkan retained earnings statement yang awal. Teman-teman bisa lihat di worksheet. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini sebesar 38 juta. Teman-teman masukkan 38 juta, kemudian teman-teman masukkan yang namanya net income after tax. Teman-teman bisa lihat di income statement atau laporan laba rugi sebesar 1.240. Teman-teman masukkan sebagai penambah. Kalau misalkan rugi Pak, bagaimana ya? Kalau rugi ya minus ya, mengurangi gitu. Kemudian kita masukkan juga dividen. Nah, dividen kita bisa lihat di worksheet juga, kita bisa lihat 8 juta. Dividen ini tadi yang seperti saya jelaskan mengurangi yang namanya net income. Nah, karena ini berhubung dividennya lebih besar dari net income, makanya di sini minus. Jadi kita bisa lihat ya bahwa net income dari perusahaan itu tidak mampu menutupi besarnya dividen. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa performa perusahaan itu kurang baik. Ya, kita lanjutkan. Jadi setelah kita kurangkan, ternyata ini minus, ya kita kurangkan. Kalau ini plus ya kita tambahkan gitu teman-teman. Nah, muncul yang namanya retained earning
akhir ya, atau retained earning di tahun sekarang sebesar 31.240 income dan dividen. Dan net income ini terdiri dari pendapatan-pendapatan dan juga beban-beban. Nah, kenapa saya tekankan pada teman-teman harus menghitung ini? Karena ini akan berhubungan dengan laporan selanjutnya, yaitu laporan neraca atau laporan posisi keuangan, dan juga nanti akan berpengaruh pada penutupan, di mana akun-akun nominal atau akun-akun yang ada di laporan laba rugi ya, seperti pendapatan dan juga beban itu nantinya akan ditutup. Yang jelas teman-teman perlu ingat bahwa nominal 31.240 atau retained earning akhir itu terdiri dari net income dan dividen.